Dan ini dia hasilnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi hari ini saya kedatangan tamu bule lagi ya. Kebetulan bulenya ini berasal dari Polandia. Jadi teman-teman, kebanyakan tamu saya adalah bule ya. Dan wilayah sini adalah memang tempat-tempatnya bule. Oke, nah untuk si mas bulenya ini, dia request rambut bagian atasnya di fring aja, alias mirip kayak tublok ya. Dengan kondisi rambut yang cukup tipis dan juga jidatnya sedikit M ya di sini. Jadi gimana caranya kita sebagai tukang cukur menyesuaikan dengan kondisi rambut ya, atau membuat kamuflase ya. Itu adalah PR penting bagi seorang tukang cukur. Untuk tahap pertama yang saya lakukan di sini adalah saya membuat potongan rambut bagian atasnya dulu ya. Kita merapikan rambut bagian atasnya dulu dengan menggunakan finger scissor ya. Kalau Anda penasaran dengan alat yang saya gunakan, silakan cek link yang ada di deskripsi ya. Oke, kita lanjut. Setelah ditekstur, baru kita potong sesuai dengan polanya. Kemudian Anda bisa gunakan teknik point cut maupun blunt cut ya. Kalau saya sih biasanya kombinasi ya untuk potong rambut bagian atasnya. Anda bisa lihat di sini memang tipis ya rambutnya. Ditambah lagi dengan kondisi basah, jadi tambah tipis dia. Dan di sini sengaja saya lakukan cross check ulang seperti ini agar mudah untuk mengetahui panjangnya sudah sesuai atau belum. Oh iya, bagi teman-teman yang pengen belajar cukur rambut dari nol, tanpa basic, tanpa pengalaman, Anda bisa gabung di kelas saya ya. Di sana saya jelaskan dasar-dasar potong rambut, kemudian fundamental bisnis barbershop, sampai pada manajemen bisnis barbershop, dan sampai Anda bisa buka usaha sendiri ya. Anda bisa kepoin di deskripsi dari channel YouTube ini. Selanjutnya kita membuat baseline ya, atau membuat batas bagian dari rambut yang akan kita potong nanti. Dan di sini saya cukup menggunakan guard nomor 2 lever open ya. Kemudian kita parting rambut bagian atasnya karena baseline-nya sudah kita buat. Tujuannya agar memudahkan pengerjaan dan rambut bagian atasnya tidak ikut terpotong pada saat finishing rambut bagian sampingnya. Kemudian kita eksekusi untuk potong rambut bagian sampingnya ya. Langsung aja kita menggunakan guard nomor 1 lever close. Dicungkil-cungkil dari bawah kayak gini sambil mengampang ya. Sambil kita mainkan levernya teman-teman ya. Jadi perlu teman-teman ketahui kalau cukur rambutnya bule itu agak hati-hati ya, karena tipikal rambut bule itu agak berbeda dengan rambut orang Asia ya. Jadi cenderung rambut mereka itu agak tipis. Alangkah baiknya teman-teman itu gunakan guard yang lebih besar dulu atau cari aman ya. Dan di sini saya cukup menggunakan guard nomor 1 dengan memanfaatkan lever mulai dari lever open, medium, dan juga close. Dan ini cukup menggunakan guard 1 ya, karena bulenya tadi dia nggak minta sampai 0. Karena karakter rambutnya juga tipis. Selanjutnya langsung aja kita overcomb agar langsung nyambung rambut bagian samping dan juga rambut bagian atasnya. Dan di sini kita sambil ngobrol ya. Dia cerita mengenai kondisi negaranya saat ini, yang mana lagi dilanda dengan kondisi cuaca yang ekstrim atau musim dingin ya. Intinya kalau Anda punya customer orang baru, ya anggap aja teman Anda ya. Kita memposisikan diri kita sebagai teman akrabnya. Dengan begitu, peluang untuk komplainnya minim sekali teman-teman. Itu yang saya lakukan. Jadi kalau dia udah nyaman, otomatis komplain itu sedikit sekali ya, bahkan nggak ada. Dan dia bisa memaklumi. Dan ini saya terapkan dari awal saya terjun di dunia cukur ya.
sambil kita upgrade diri teman-teman. Karena saya tahu persis Anda pasti akan mengalaminya ketika Anda terjun di dunia potong rambut. Oke, kita lanjut lagi ya. Langsung aja kita membuat outline keliling teman-teman ya. Dan di bawah outline-nya ini kita menggunakan shaver agar hasilnya lebih licin lagi teman-teman. Dan berikutnya di bekas bagian outline tadi kita menggunakan guide nomor 1, dicungkil-cungkil seperti ini ya, agar hasilnya lebih smooth lagi teman-teman. Anda bisa tiru, amati, dan modifikasi cara saya ini ya. Dan ini hasilnya sangat sempurna teman-teman. Dan teman-teman, tangan Anda pastikan luwes ya, jangan kaku teman-teman, karena itu akan menentukan hasil cukuran Anda. Oke, selanjutnya kita menggunakan thinning scissor ya, agar hasil gradasinya lebih mulus lagi teman-teman. Dan kita menggunakan thinning scissor ini di bagian ujungnya aja teman-teman, jangan sampai terlalu ke dalam ya. Kemudian di bagian-bagian yang patah ini kita menggunakan thinning scissor juga ya, alias di blending teman-teman. Potong sesuai kebutuhan aja, yang mana kalau Anda menemukan spot-spot hitam yang dirasa masih tebal, itu menggunakan thinning scissor aja teman-teman, tapi jangan terlalu ekstrim. Sambil kita cross check ulang, pelan-pelan saja tidak apa-apa, jangan terburu-buru, yang penting hasilnya teman-teman. Karena kalau Anda terburu-buru itu akan mempengaruhi hasilnya juga ya. Oke, step selanjutnya langsung aja kita styling ya. Kita menggunakan hair dryer dari kondisi hangat dulu, di blow ya, dan kita tanyakan customernya mau sampai kering banget atau setengah kering aja. Dan si mas bule ini mintanya jangan terlalu kering ya. Dan teman-teman, kita kasih sentuhan sedikit powder ya, agar hasilnya lebih sempurna lagi. Ini jatuhnya ke styling ya teman-teman ya. Jadi kalau Anda menggunakan powder, hasilnya akan lebih ngembang, dan rambut yang tadinya lepek itu tidak kelihatan teman-teman. Dan Anda bisa lihat perbedaannya di sini ya, sangat bagus sekali teman-teman. Dan kembali lagi, kalau Anda pengen beli produk yang saya pakai di sini ataupun tools-tools apa yang saya gunakan, Anda bisa kepoin di deskripsi dari video ini ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini hasilnya sangat beda dengan di awal tadi. Setelah saya nunjukin kacanya, customernya puas juga ya. Dan inilah hasilnya teman-teman, sangat mantap sekali. Gimana menurut teman-teman? Jangan lupa tinggalkan komentar Anda di kolom komentar ya. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih banyak udah nyimak sampai selesai ya. Semoga konten ini bermanfaat. Thanks for watching.